duduk padanya sesaat lebih utama daripada ibadah sunat setahun. Dikelilingi para malaikat, diliputi rahmat dan as-sakinah, ketenangan. Dan mudah-mudahan di akhir perjumpaan Allah bagi-bagikan ampunan. Baik. Dan sebaik-baik doa untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah doa yang diajarkan Allah dan dilakukannya dan diajarkan pada para malaikatnya dan diperintahkannya kepada kita untuk melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan Allah sangat bergembira bila kita berselawat dan salam kepada nabinya. Buktinya langsung dia kabulkan dan dia balas pula dengan selawat 10 kali. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang selawat kepadaku 1 kali, Allah akan balas langsung selawatnya 10 kali. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, masih melanjutkan at-ta'awudz minas sihri wal aini wal hasad. Minta perlindungan kepada Allah dari sihir, ain dan hasad. Syekh menukil dari Ibnul Qayyim Allah 10 sebab yang membuat kita terjaga dan terpelihara daripada kejahatan orang yang hasad, kejahatan orang yang menularkan ain, dan orang-orang yang tukang sihir. Sudah selesai pada yang ke-7 kemarin ya. Dan sekarang masuk pada yang ke-8. As-sababu as-samin. Sebab yang ke-8. Qala rahimahullah. As-sadaqatu wal ihsanu ma'amkanah. Yaitu rajin bersedekah atau berbuat baik. Sedekah atau al-ihsan. Ihsan juga bagian dari berbuat baik, tetapi berbuat baik lebih umum, baik sedekah dengan materi atau sedekah dengan immateri. Sedekah dengan memaafkan, sedekah dengan bertemu dengan saudara, dengan selalu menggembirakan, atau sedekah dengan menghindarkan gangguan di jalan atau gangguan pada orang lain, bahkan menahan diri kita daripada menyulitkan orang lain. Membantu saudara, amar ma'ruf, nahi mungkar, tasbih, tahmid, dan seterusnya. Ini adalah masuk sedekah dan masuk ihsan yang dianjurkan. Karena faedahnya sudah sangat nyata dan jelas. Qala Syekh rahimahullah, fa inna lidzalika ta'thiran ajiban fi daf'il bala'i wa daf'il 'aini wa daf'i syarril hasin. Karena sedekah itu sangat jelas pengaruhnya dalam menolak bala, menghindari penyakit ain dan kejahatan orang yang hasad. Subhanallah, benar. Berapa banyak orang yang hasad dan mencelakai orang-orang yang selalu bersedekah dan berbuat baik, yang selalu bersedekah dan melakukan ihsan, tapi usaha dan makarnya itu selalu gagal. Selalu gagal. Ada saja cara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan hambanya yang suka berbuat baik ini. Gimana tidak? Wallahu yuhibbul
muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang serajin bersedekah. Orang yang menghindarkan kesulitan dari orang lain, tidak mungkin dia bersulit. In jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Dan ini terlihat dari cerita-cerita orang-orang yang saleh, cerita orang-orang yang rajin bersedekah, dapat dibuktikan dengan nyata. Berapa banyak tangan-tangan kotor hendak melakukan makar untuk mencelakakannya, tapi Allah Subhanahu wa taala menghindarikannya. Semisal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tuan tahu sendiri kalau Imam saudara dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dia ada Ahlul Bait min Bani Al-Muttalib. Dia Al-Muttalibi. Beliau itu kalau bersedekah sama tidak takut miskin. Masih ingat tuan-tuan ketika beliau dipaksa oleh khalifah untuk menjadi ketua mahkamah. Sekarang dipaksa mundur tidak mau ya. Kalau dulu tidak dipaksa jadi tanpa asesmen, tanpa ngisi formulir, tanpa tes, apalagi tanpa tas. Ada tes ya? Ada tes, ada ya. Ini orang ini bilang saya enggak. Sebab saya tidak pernah mengalami gitu ya. Alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu, maka yang saya takuti itu bukan tesnya, tapi tasnya. Oleh sebab itu, selama masih pakai asesmen, ngisi formulir, apalagi ke tim sukses, insya Allah saya tidak akan melakukannya. Biarlah lebih baik jadi orang. Orang bebas seperti kita ini. Tidak diikat dengan ikatan tes tadi. Allah musta'an. Ma'asyal kiram. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah dipaksa untuk jadi qadil qudat, lari dia. Lari ke Basra, ke Kufah. Dikejar sama badan intelijen. Masya Allah. Dikejar oleh badan intelijen untuk dicari. Lari ke Basra, diikuti. Lari ke Madinah, dibuntuti. Lari ke Mekah, dicari. Akhirnya beliau terakhir pelariannya ke Yaman. Untung di Yaman, yang gubernurnya waktu itu adalah Ahlul Bait. Ada Ahlul Bait. Nah, lalu katanya, ya Aba Abdillah, "Lau kunta tahta qadami wa jaa Amirul Mu'minin fala arfa qadami." Andainya kau bersembunyi di bawah telapak kakiku, lalu datang nanti khalifah mencarimu ke sini, saya tidak akan angkat kaki saya. Artinya aman di sini bersembunyi. Aman di sini bersembunyi. Ketika khalifah tidak mendapatkan lagi di mana keberadaannya, akhirnya diangkatlah yang lain. Nah, setelah diangkat yang lain baru Imam Syafi'i berani muncul kembali. Nah, yang pertama dilakukannya adalah pergi umrah ke Mekah dari Yaman. Dibekali oleh gubernur Yaman uang tidak terlalu banyak, ada hanya 50.000. Cukup bagi umrah 50.000. Rupiah yang tidak cukup, tapi 50.000 dirham. Ya. Ya kan sebenarnya 50 dirham aja udah cukup itu biayanya. Tapi dikasih 50.000. Karena gubernur tahu tidak akan lama di tangan Syafi'i ini. Tidak akan lama. Jadi Syafi'i rahmatullahi alaih sebelum sampai di Mekah, sebelum masuk ke kota Mekah, dia singgah di Zitwa atau di Batha Mekah dan pasang kemah di situ, lalu dia umumkan kepada kerabat-kerabat Nabi, maksudnya Ahlul Bait yang ada di Mekah, siapapun yang ingin dapat hadiah, temui dia di situ. Alhamdulillah, banyak pula yang mau rupanya ya. Alhamdulillah, habis sehingga yang tersisa dari 50.000 hanya 50 dirham. Ada yang berani enggak? Ada yang berani. Punya duit 50 miliar, bagi-bagikan tinggal 5
miliar. Kayaknya enggak ada yang berani nampaknya. Hah? Padahal 5 miliar banyak kan? Itulah Imam Syafi'i rahimahullah. Dari 50.000 tinggal 50. Di malam hari raya, rumahnya diketuk orang di Mekah. Diketuk orang di Mekah. Rupanya ada orang datang. Syekh, istri saya malam ini melahirkan. Dia punya perputu dana untuk bidan tapi tidak punya. Berapa kamu perlukan? Sekitar 35 dirham saja. Duit yang ada saya Imam Syafi'i hanya 35 dirham. Dan biasanya beliau setiap hari raya banyak orang ke rumahnya. Karena dia guru besar. Banyak murid-murid yang hadir. Kalau bahasa sekarang open house ya. Lebih kurang begitulah. Datang ke rumah Syekh. Ramai-ramai. Udah waktu dia akan dijadikan besok itu belanja. Tapi karena ini orang butuh, Imam Syafi'i tidak pikir panjang. Ya kalau gitu yang butuh sekarang diberikan. Kalau dia berikan. Diberikan uang itu semuanya. Lalu setelah orang itu pergi, tanya istrinya. Siapa tadi bang? Dia bilang ada orang istri melahirkan malam ini tidak punya uang. Terus aku berikanlah uang yang ada. Terus besok orang raya macam mana? Orang datang ramai-ramai besok macam mana? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau mereka datang, Allah akan berikan dia rezeki. Allah akan berikan mereka rezeki. Kalau tidak, kita sambut dengan apa adanya. Saya, misalnya kalau tidak ada apa-apa di rumah, mau dipaksa juga. Utang tidak dapat. Ya terimalah, inilah rumah kami. Jangan-jangan itu pula jadi sebab rezeki kan? Sah? Ma'asyarul kiram dan mati Allah. Subhanallah. Di waktu beliau tidur, di waktu malam, diketuk lagi pintu rumahnya. Ketuk lain lagi. Siapa? Jawabannya, man ta'rifuhu iza ra'aita. Kalau kau udah lihat nanti pasti kenal. Kalau udah lihat pasti kenal. Oke, Imam Syafi'i karena dia pastikan kenal, maka dibuka pintu. Kan enggak kayak sekarang banyak begal kan. Kalau dulu enggak. Orang dulu, alhamdulillah. Jadi buka. Subhanallah, ternyata gubernur Mekah. Nah, coba bayangkan ikhwan. Gubernur Mekah datang. Dia bilang, aslahallahu amir. Nah, kenapa pula datang malam-malam begini? Kenapa enggak utus-utusan saya datang? Gitu ya. Utus-utusan saya datang. Lalu dia ceritakan, saya malam ini didatangi oleh Nabi dalam mimpi. 3 kali. Sekali saya anggap ini mainan tidur gitu ya. Artinya pergi sekarang juga ke rumah Asy-Syafi'i. Kembalikan duitnya. Dia bilang 35 dirham. Kenapa pula tidak ditambah sama Nabi ya? Berikan malam ini uangnya 35 dirham. Karena kecapean, saya tidur lagi katanya. Ya, besok aja lah. Lebih kurang gitu ya. Karena dia capek ngurus masyarakat. Ngurus umat. Tidur, datang lagi. Seperti itu juga. Subhanallah. Akhirnya, saya masih mengatakan, mungkin besok lah. Enggak kan lah malam ini juga sekali kan itu. Diundur lagi. Datang lagi Nabi SAW dalam mimpi itu. Dan mimpi lihat Nabi. Hak. Ya, mimpi bertemu Nabi adalah hak. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Cuman masalahnya banyak syaitan yang klaim, ngaku-ngaku mimpi bertemu Nabi. Paham? Jadi masalahnya bukan kita katakan mengingkari mimpi bertemu Nabi. Demi Allah tidak. Karena hadisnya sahih dari Nabi. Tapi tidak sedikit syaitan yang ngaku-ngaku mimpi bertemu Nabi. Bukan hanya bertemu Nabi. Mimpi bertemu Allah pun ada. Sah? Bahkan bukan hanya bertemu Allah dalam mimpi. Nelpon Allah pun ada. Yang terbuka hijab pun ada. Ilmu kasyaf namanya. Itu biasanya bertapa di Ulu Kaso. Di Puncak Kompe. Nah, dulu sebelum jadi tempat wisata. Dulu hutan di situ. Nah, jadi bertapa di situ dapat ilmu Ulu Kaso. Ilmu kasyaf. Baik kaum muslimin dan muslimat. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah yang seperti ini dan ceritanya sangat banyak. Suatu hari diadukan orang hasad tentunya. Pasti orang hasad.
mengadukan beliau, tak tanggung-tanggung. Amirul Mukminin, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Di penjara, dibelenggu, dirantai, sampai dibawa di penjara dulu sebelum, kan nunggu pula giliran bertemu dengan Khalifah. Dibawa ke depan Khalifah, lalu diinterogasi oleh Khalifah. Lalu ternyata Imam Asy-Syafi'i bebas dari segala tuduhan itu. Karena beliau memang diberikan Allah lisan yang fasih, yaitu pandai menjelaskan masalah dengan terang sekali, terang benderang. Sampai-sampai dia katakan, Amirul Mukminin mengatakan, sebutkan siapa orang yang membuat kamu sampai diadukan seperti ini. Tentu Amirul Mukminin ingin menghukum orang itu. Kata beliau, tidak perlulah Amirul Mukminin. Maklumlah manusia ini tidak lepas dari sifat cemburu dan iri. Sah? Ya, tapi ada orang. Dan saya tahu orangnya. Tapi Amirul Mukminin tidak perlu tahu orangnya. Karena ada sebab tertentu. Maklumlah. Kadang-kadang persaingan nama, martabat, jemaah, ada ya enggak? Sesama ustadz ada enggak ya? Serius, masa ustadz bisa juga? Tandanya ustadz tidak maksum. Tandanya ustadz tidak maksum. Jadi ada persaingan tidak sehat. Apalagi kalau sudah tidak sependapat. Apalagi kalau mengganggu pendapatan. Nah, jadi parah lagi. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah bersih. Makanya ketika dia datang, atau ketika dia diadukan orang, ada saja bagi Allah cara untuk melindungi. Cara untuk menghilangkan gangguan syaitan tersebut. Karena innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menjaga orang-orang muhsin. Dan yang seperti ini banyak terjadi. Orang-orang yang suka bersedekah lillahi tabaraka wa ta'ala. Banyak orang yang nak menginikannya tetapi tidak bisa. Fama yakadul ainu wal hasad wal adha yatasallat ala muhsinin musaddiq. Hampir hasad, ain dan sihir tidak bisa mencelakai orang-orang yang suka bersedekah. Orang-orang yang suka berbuat baik. Orang-orang yang suka bersedekah, orang yang suka berbuat baik. Wa in asabahu syai'un min dzalik kana mu'amalan fihi bil lutfi wal ma'unati wat ta'yin. Andai pun mereka mendapatkan ujian orang-orang hasad tersebut, tetapi akan Allah berikan cara untuk lepas dengan sehalus mungkin. Tadi saya katakan. Jadi Imam Asy-Syafi'i diadukan, harusnya kan penjara lama, tapi tidak, Allah mudahkan dia dipertemukan dengan khalifah. Coba kalau tidak bertemu dengan khalifah, cepat selesai masalah. Hah? Kalau sempat dengan kepala lapas saja ketemu, cepat selesai masalah. Jadi ATM nanti di situ. Itu ATM. Sejenis tas. Ya, tontonan bilang tadi kan. Iya, ada juga itu. Ada ATM juga. Nah, ada juga katanya, na'udzubillah. Ya, semoga Allah lindungi. Jadi, cepat dipertemukan dengan khalifah. Karena kalau sudah sampai ke khalifah, masalah terang. Masalah putus. Tapi kalau masih di bawah-bawah, bawah tuh banyak gelombang, ternyata di bawah tuh lebih kuat daripada di atas. Di atas tenang-tenang, di bawah berkecamuk luar biasa. Sahih? Makanya kalau ada masalah cepat diangkat ke atas. Di atas tuh insya Allah cepat dan tuntas. Wallahu musta'an. Nah, cuman kadang orang sering memperlambat itu. Tapi ketika orang ini sukses berbuat ihsan, berbuat baik, maka Allah berikan kemudahan. Tuan-tuan mungkin masih ingat ikhwan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam pertama menerima wahyu. Masih ingat ya?
Masih ingat? Tahun keberapa? Berarti lupa tuh, masih lupa. Tahun keberapa? Nabi pertama terima wahyu. Tahun pertama kenabian. Kita aja kok repot. Tahun pertama kenabian. Kan tahun itu dia diangkat jadi nabi. Sahih? Iya. Tapi kalau spesifik lagi tanggal 17 Ramadan. Antum sering nuzul Quran tapi nggak tahu juga tanggalnya. Iya. Tanggal 17 Ramadan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apakah Nabi langsung tahu itu Jibril? Hah? Gimana Pak tahu? Oh, enggak tahu. Dia enggak tahu itu Jibril. Buktinya dia ketakutan. Saya setelah ditinggalkan oleh Jibril, dia lari ketakutan ke rumahnya. Makanya kalau takut, lari kemana? Wih, lari ke rumah. Karena ada orang kuat di rumah. Istri. Istri itu pelindung utama kita. Saya? Hah? Subhanallah. Yang paling menenangkan kita adalah istri. Kalau tidak tenang lagi berarti masalah itu. Iya, kalau pulang tidak menenangkan berarti sedang ada masalah, rusak sistem. Nah, karena kita nikah itu litas kunu ilaiha. Tapi kalau ada masalah sampai di rumah tambah banyak masalah, berarti perlu tambah. Perlu tambah biarlah tanggung-tanggung masalah bikin betul masalah. Ya. Kan gunanya istri litas kunu ilaiha supaya dapat ketenangan. Ternyata sampai di rumah tambah masalah, bikin betul masalah. Bikin perhitungan dengannya. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan saya sendiri, terpaksa bantu orang lain. Rupanya 2 tambah masalah. Perlu wasit yang ketiga. Perlu wasit. Akhirnya kita beruntung sebenarnya. Cuman masalahnya, tuan-tuan pemberani, istri tuan-tuan lebih berani. Itu aja masalahnya. Sahih? Gimana nggak berani mereka? Undang-undang membela mereka. Sah? Undang-undang mengerdilkan kita. Betul kan? Harus izin istri. Di mana pula kalimat harus izin istri ini? Ini meremehkan peran suami. Masa pemimpin minta izin sama rakyat? Ini harus dihapus ini. Cuma belum ada presiden yang berani menghapusnya. Sahih? Belum ada presiden yang berani menghapus. Bukan tidak berani, istrinya lebih berani. Ini dulu keluarkan dari Buktin ini. Ketika presidennya Pak Harto. Pak Harto itu jenderal besar. Tapi Buktin nyalinya lebih besar waktu itu. Usulan beliau ini, usulan. Aturan kan digodok di Dewan kan, akhirnya diundangkan. Nah, besok kan boleh ada perubahan undang-undang kan? Boleh enggak? Boleh enggak? Usulkanlah segera. Nah, kami dah tua juga Ustaz kan. Dah terlambat. Apa cerita tadi? Saya jadi lupa apa cerita tadi? Hah? Nah, tuan-tuan pada lupa semua. Saya tidak ingat, tuan-tuan lupa. Yaitu Nabi dapat wahyu. Lalu ketakutan. Kenapa takut? Karena belum kenal. Kemana dia lari? Ke rumah. Kenapa ke rumah? Di situ ada ketenangan. Di situ ada ketenangan. Karena fungsi rumah tangga masih bagus. Sistem rumah tangga masih berfungsi dengan bagus. Dibuktikan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Nabi pulang dengan kalimat zammiluni selimwati aku. Dia bukan cecar Nabi dengan pertanyaan. Dia kabulkan permintaan. Jelas? Jadi istri yang baik itu bukan mencecar suami dengan pertanyaan, tapi mengajukan menawarkan permintaan. Jadi kalau pulang suami, jangan bilang kok lama sekali baru pulang. Jangan itu. Tapi tawarkan, nah mau mandi air hangat kah? Atau mau dihangatkan kah? Atau mau kopi
hangat. Pokoknya yang hangat-hangat. Jelas ya? Tapi yang panas. Jangan yang buat kepanasan. Ini yang sini kan enggak. Jawabannya selalu, kenapa lambat? Ini anak mau diantar. Ini sebagainya. Yang selalu yang diminta adalah hak. Bukan menawarkan kewajiban. Khadijah selimuti Nabi SAW. Tentram Nabi SAW. Karena yang dicarinya dapat. Khadijah setia duduk dekat. Menunggu apa yang akan dijelaskan oleh sang buah hati. Lalu setelah Nabi itu baru cerita. Atani ajin. Saya didatangi oleh orang. Lalu ceritakan. Coba lihat bagaimana Khadijah mengatakan, Layukhziyakallah. Kalla. Layukhziyakallah. Sekali-kali tidak. Allah tak akan menghinakanmu. Kenapa tidak? Hah? Tidak mungkin itu hantu. Itu lebih kurang kan? Itu bukan hantu. Bukan syaitan. Kau tak akan dihinakan. Apa sebab? Fa'innaka latasilur rahim. Engkau orang suka menyambung silaturahim. Muhsin. Orang berbuat baik. Wa tahmilul kal. Selalu menanggung beban orang yang kesulitan. Orang kesulitan kan banyak bentuknya. Orang dalam musafir habis dana dibantunya. Orang sedang berkelahi karena suatu utang dan sebagainya, dia selesaikan, damai pula orang. Sah? Orang misalnya meninggal keluarganya, suaminya, beliau yang berikan bantuan dan seterusnya. Dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada Nabi SAW. Wa taqrid dhaif, dan suka memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu orang-orang besar berjiwa besar. Karena Allah katakan, Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Sampai Allah sendiri memuji hambanya Ibrahim Al-Khalil dengan suka memuliakan tamu. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka Allah selamatkan beliau karena suka bersedekah, suka berbuat ihsan. Jadi Khadijah paham. Tidak mungkin Allah menghinakanmu. Tidak mungkin kau ditinggalkan Allah. Tidak mungkin Allah membiarkanmu karena engkau orang-orang yang suka bersedekah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Wa kanat lahu fihi al-aqibatul hamidah. Dan biasanya berakhir dengan akhir yang terpuji. Was-sadaqatu wal ihsanu min syukrin ni'mah. Sedekah dan ihsan itu adalah termasuk bagian dari syukur nikmat. Wa syukru harisun nikmah. Sedangkan syukur itu adalah penjaga nikmat. Syukur itu adalah penjaga nikmat min kulli ma yakunu sababan li zawaliha. Dari segala yang menjadi sebab hilangnya nikmat tadi. Syukur itu adalah penjaga nikmat. Sekarang kita diberikan nikmat sehat. Sehat. Lalu kita menjaganya dengan syukur nikmat ini. Untuk apa kita gunakan? Untuk berbuat ihsan. Sahih? Untuk berbuat ketaatan. Pergi kita ke masjid di waktu sehat. Sebab kalau sudah sakit nanti tinggal melamun saja. Andai-andai. Sahih? Tapi kalau seandainya sekarang kita di waktu sehat. Selalu syukur nikmat sehat. Datang ke rumah Allah ini setiap saat. Dah? Besok ketika kita sakit. Tak datang pun. Tapi absennya terisi terus. Sahih? Hah? Absennya terisi. Apa sebab? Dulu ketika dia tak ada halangan, hadir terus.
Sama juga mengaji ini. Berat memang. Solat itu berat. Apalagi kalau istilah orang tua-tua dulu, solat itu bayar hutang. Semalam saya ngaji di Danau Bingkuang. Ya, mereka masalah kenapa orang kadang-kadang solat itu ingin cepat selesai. Sahih? Karena sering kita temukan di masjid-masjid itu, orang datang, banyak yang berdiri di belakang. Tidak sholat. Menunggu tamat. Sehingga pengurus jadi risau jadinya. Padahal masih ada 8 menit lagi kadang untuk jeda mau menuju ikah. Kan ada kadang jam digitalnya 8 menit. 8 menit cukup 2 rakaat juga ya. 2 rakaat, 2 kali 4 rakaat cukupnya kalau untuk kelas kita. Sah? Kan 2 rakaat 1 menit setengah dah selesai. Jadi pada berdiri. Seolah-olah mereka demo kepada pengurus. Cepat qomat. Sahih? Khususnya salat maghrib. Jadi mereka ingin cepat selesai. Dulu ketika kami belajar di pondok, guru-guru rata-rata menyebut, kenapa cepat qomat salat maghrib? Alasannya waktu pendek. Waktu itu karena guru yang bilang angguk-angguk aja waknya kan. Ya guru yang bilang. Padahal jam ada depan kita. Sekarang kita tengok. Waktu subuh masuk jam 4.56. Sah? Waktu syuruk 6.13. Berarti berapa menit waktu subuh? Sekitar 76 menit. 77 menit. Waktu maghrib masuk jam 18.28. Isya 19.41. Berapa menit? 73 menit. Sah? Jauh bedanya. Antara 73 dengan 74. Jauh bedanya. Di mana kok maghrib tertuduh waktunya singkat. Jadi makanya di pondok kita dulu, dia masih ingat tuh, sampai sekarang diamalkan di banyak masjid, sampai hari ini, bahkan terpaksa bukanlah sebagian dai membuat pembelaan supaya itu diteruskan, karena ini kearifan, kebiasaan masyarakat, yaitu tidak ada jarak antara azan dan qamat. Azan langsung qamat. Kadang doa setelah azan pun tidak sempat dibaca. Sebab mata-mata sudah memandang semua. Qamat. Qamat. Waktu maghrib, singkat. Itu alasannya. Yang kedua, alasan lain adalah salat itu bayar hutang. Kalau bayar hutang semakin cepat semakin. Tuan-tuan, mana yang lebih senang? Bayar hutang atau cari untung? Tuan-tuan yang senang berlama-lama, bayar hutang atau cari untung? Cari untung. Kalau hutang, secepat mungkin kita nak pergi, Coba nyetor angsuran di bank, lebih senang atau dapat bonus dari bank? Kalau bayar hutang, lama ngantri, tuan-tuan, pasti ngomel-ngomel. Tapi kalau terima bonus, ngantri, ngurut dada. Sabar, Betul? Nah, ketika didefinisikan oleh, ya dulu kami dengar, guru tuan-tuan saya tidak tahu, guru-guru kami dulu ya, bahwa salat itu bayar hutang. Lebih cepat lebih baik. Makanya tergesa-gesa. Supaya hutang cepat selesai. Nah, paradigma ini kayaknya harus kita rubah ini. Salat itu bukan bayar hutang, tapi menangguk keuntungan. Supaya kita datang ke masjid ini dengan penuh harapan pulang bawa untung. Bukan hanya sekedar melepas. Sudah salat, Sudah. Kenapa salatnya? Yang penting selesai, dah sah salat, dah cukup lah tuh. Yang penting sah saja. Sah?
Ya, wuduk sudah, takbiratul ihram benar, menghadap kiblat sahih, rukuk sudah, sujud sudah, sah, aman, sah. Makanya rata-rata kita selesai sholat nyaman. Sah? Padahal orang-orang yang khusyuk itu, orang-orang yang beriman itu, selesai sholat pun dia khawatir, jangan-jangan tidak diterima. Makanya selesai sholat dia zikir dengan tenang. Selesai zikir dia sholat sunat. Dan kalau bisa isi kotak-kotak infak, beristighfar. Makanya selesai sholat bukan langsung pikir dunia. Fazkurullah. Berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, istighfar dia. Lega selesai utangnya. Lega selesai utang. Makanya nak cepat dia keluar. Nak cepat dia pergi. Karena ceritanya bayar utang. Walaupun secara fikih tidak salah. Secara hukum tidak salah. Tapi kurang memberi semangat untuk kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nampaknya cukup segitulah dulu ya. Hah? Itulah dulu lah. Sudah jam 14, dah terbit matahari pada nengok-nengok semua. Hah? Kita cukuplah sampai sini. Sudah jumpa kembali pada waktu dan lain hari. Jangan lupa selalu berbuat baik. Dan pintu kebaikan itu banyak. Seperti kata Imam Ahmad, ketika diminta nasihat oleh anaknya, Saleh, ketika mau berangkat, bertugas di Asbahan, dia tanyakan, Ausini ya Abi qala, inwi khairan, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita khairan. Selalulah kau berniat baik. Karena engkau selalu dalam kebaikan selama berniat baik. Nah, niat baik aja. Kita modal niat itu luar biasa. Banyak yang kita tak bisa buat tapi dapat pahalanya. Sahih? Kita tak bisa buat tapi dapat pahalanya. Mau tahu? Tunggu saatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.